Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Selamat datang di channel YouTube gua. Gimana kabar kalian hari ini? Bismillah ya. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan aman dimanapun kalian berada. Oke. Jujur gua bingung mau buka video ini dari mana. Yang pasti hari ini kabar dari dunia transportasi di Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Ya teman-teman, gue mau ngajak kalian sejenak, ayo kita sama-sama kirim doa dan bela sungkawa sedalam-dalamnya buat para korban kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur kemarin ya. Sampai saat ini 15 nyawa itu jadi korban meninggal dunia di dalam satu malam, dan ini benar-benar jadi luka buat kita semuanya. Yuk kita doain semoga rest in peace buat para korban, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikasih kekuatan. Nggak lupa juga buat korban-korban yang dalam keadaan kritis yang masih dirawat di rumah sakit, di beberapa rumah sakit di daerah Bekasi. Semoga cepat sembuh ya, dan semoga keluarganya yang nemenin juga sehat-sehat semuanya. Oke, gua jujur ngerasa perlu banget bahas masalah ini karena setelah gua coba riset dan ulik data-datanya, ternyata kejadian kecelakaan kereta api ini itu nggak bisa disebut kecelakaan biasa, teman-teman. Lu boleh setuju boleh enggak, nanti kita bahas bareng-bareng coba ya. Jadi ada rentetan kejadian-kejadian yang aneh, dimulai dari unit mobil yang bermasalah sampai sistem pengamanan kereta api kita yang jadi tanda tanya besar. Oke, nah langsung aja, gimana sih fakta-faktanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari akarnya ya teman-teman. Kita mulai dari akarnya. Atau sebelum itu kita nonton dulu deh video ini ya. Kebetulan ada videonya. Kita coba tonton dulu videonya. Oke, nah jadi di sini ada taksi berhenti di perlintasan rel dan nggak lama ketabrak sama KRL yang dari Cikarang menuju Jakarta. Ini kejadian pertama tadi ya, dan setelah itu ada kejadian kedua. Ada KRL Cikarang berhenti di stasiun Bekasi dan ditabraklah oleh kereta api Argo Bromo. Nah, akar mulanya kan awalnya dari mobil listrik ya. Mobil listrik yang ngerem atau mogok di perlintasan kereta api. Ya, ternyata hal ini tuh diduga akibat dari korslet dari si mobil listrik tersebut, teman-teman. Nih, lu bisa cari informasinya di sini. Jadi, mobil listrik ini kan ada sistem elektriknya ya, dan parahnya fitur safety-nya ini malah jadi bumerang. Jadi dia itu punya fitur safety kalau misalkan sistem elektriknya mati, roda mobilnya itu langsung ngunci otomatis alias hard shutdown. Jadi kalau mobil ini mogok, mau lu dorong pakai orang 50 pun nggak bakalan gerak. Ya, ketika si mobil VinFast ini mogok, otomatis bannya itu ngelok, guys. Jadi nggak mungkin bisa lu dorong. Kalau diangkat bisa, tapi kalau didorong, mau maju mau mundur nggak akan bisa. Ya, itu memang udah feature si mobil listrik tersebut gitu. Nah, tapi kalau ngelihat dari riwayat dari si mobil listrik ini, track record dari perusahaan Green SM ini juga
lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Ya, lumayan bermasalah. Banyak banget kasus-kasus yang terjadi yang diakibatkan dari si mobil listrik tadi. Oke, kita lihat di sini ada info dari Medcom ID tentang daftar kecelakaan yang melibatkan taksi dari Green SM. Nah, yang pertama ini ada tanggal 9 Januari, nggak tahu nih 2026 atau 2025 ya, gue juga nggak ngikutin. Itu ada kejadian bahwa si taksi Green SM tiba-tiba mundur dan nabrak restoran ayam goreng. Kejadiannya di Karangtengah di Tangerang. Ini terekam sama CCTV. Terus juga 14 Januari 2025, taksi ini nabrak separator busway. Kejadiannya di Jalan Panjang Kebonjeruk. Terus ada lagi tanggal 16 Desember. Ini adu banteng dia. Ya sama mobil lain di Jalan Haji Sulaiman di Sawangan, Depok. Nah, kita soroti nih kejadian selanjutnya nih, teman-teman. Jadi taksi Green SM menerobos palang pintu perlintasan kereta yang sudah tertutup di Sawah Besar. Jadi kejadiannya dia nerobos palang pintu kereta. Kayak ini satu nih kejadian palang pintu kereta tanggal 31 Desember. Ya. Selanjutnya masuk ke bulan Februari tahun 2026. Itu ada laka tunggal tanggal 5 Februari. Oke, masih di Jakarta. Terus, nah, ini kecelakaan kedua yang berkaitan dengan kereta. Insiden di Jalan Soleh Iskandar, Bogor, tanggal 3 April. Awal bulan April, coy. Awal bulan April. Taksi Green SM mengalami kerusakan parah akibat benturan dengan KRL yang berawal dari kendaraan menerobos pembatas jalan. Nerobos lagi, guys. Tadi nerobos nih. Tanggal 31 Desember nerobos, driver nih pasti kan. Kesalahannya driver ini. Tanggal 3 April nerobos juga. Ini driver lagi masalahnya. Oke, sama kereta lagi. Dan terakhir, kemarin banget tanggal 27 April, taksi Green SM yang kita ketahui katanya mogok di perlintasan kereta. Cuma nggak lama setelah mogok kereta lewat. Pertanyaannya, apakah ini drivernya lagi yang salah gitu kan? Udah tahu kereta mau lewat, malah tetap diterobos, akhirnya mogok, tuh kan? Nah, cuma usut punya usut, ternyata kan si perlintasan itu nggak ada palang pintunya, guys. Jadi ya nggak tahu lah, apa mungkin memang ada korsleting listrik atau ya lagi apes aja, mungkin tiba-tiba mobilnya mati gitu kan, terus mogok dan akhirnya berhenti gitu. Nah, yang akhirnya tertabraklah sama KRL pertama yang dari Cikarang menuju Jakarta. Oke. Gara-gara pertabrakan pertama itu, jalur kereta api otomatis lumpuh ya. Oke, biar jelas gue liatin skemanya dulu ya. Nih ada gambarnya, kita lihat. Sorry sebentar, biar lo semua paham. Oke, ini gambarnya. Nah, kejadian pertama itu kan di sini. Kejadian pertama di sini ada taksi yang tertabrak jam 20.50 ya, karena mogok di perlintasan kereta. Tabrakan taksi dan kereta ini sebenarnya nggak nimbulin masalah besar awalnya, karena nggak ada korban jiwa, pengemudi taksinya juga selamat gitu. Nah, cuma akibat dari kecelakaan ini kan ya lu tahu sendiri kan, warga kita kayak gimana. Mereka pada ngumpulnya di jalan kereta, yang akhirnya
pihak KAI memutuskan untuk memberikan sinyal merah atau semboyan 7 tuh untuk memberhentikan sementara jalur atau perlintasan kereta. Ya karena apa? Ya di sini banyak orang, banyak kerumunan, nggak steril gitu. Lu bayangin aja kalau lagi banyak orang kayak gini, ya mana mungkin kan ada kereta lewat gitu. Apalagi di sini katanya kan di perlintasan itu kagak ada palang pintunya. Oke. Nah, jadi diberlakukanlah semboyan 7 sehingga pada saat ada kereta KRL baru yang mau ke Cikarang itu harus berhenti dulu di stasiun Bekasi. Ya, gitu. Jadi KRL kedua nih harus berhenti dulu karena untuk mensterilkan jalan di depannya. Jadi sebenarnya posisinya beda, guys. Beda rel gitu. Ini kejadian pertama dia mau ke Jakarta, kejadian kedua itu yang arah ke Cikampek atau Cikarang. Beda rel. Oke, nggak lama setelah, bukan nggak lama, 35 menit kemudian setelah kejadian pertama, which is berarti sekitar jam setengah 10-an, terjadilah tabrakan antara kereta api Argo Bromo dengan KRL yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Ini tragedi utamanya. Ya, tragedi utamanya. Ada jeda 30 menit dari kecelakaan taksi. Tapi yang jadi pertanyaan kan gini, entah bagaimana kereta Argo Bromo Anggrek dari arah belakang ini itu bisa-bisanya tetap melaju kencang, guys. Jadi kereta Argo Bromo ini kayak yang nggak ngerem gitu, kayak emang nggak ngerem gitu, tetap melaju kencang dengan kecepatan 110 km per jam. Akhirnya nabraklah KRL tujuan Cikarang yang lagi berhenti. Nah, kan jadi tanda tanya. Lu bayangin aja 110 km per jam. Ya, menurut kejadian di lapangan itu kalau nggak salah ada yang nyebutin sampai 2 gerbong gitu kan yang tertembus. Ada yang nyebutin cuma gerbong belakang aja. Jadi rangkaiannya tuh kan semuanya total 12 gerbong. Jadi 12 gerbong ke-12 itu udah ketembus sama lokomotif, guys. Sama lokomotif si Argo Bromo. Tapi ada juga yang bilang lokomotifnya tuh nembus ke gerbong 11 juga. Jadi 2 gerbong itu ketembus. Gua belum lihat berita itu. Cuma yang jelas dari kejadian ini itu berita terakhir ada 15 orang yang meninggal. 15 orang yang meninggal di malam yang sama, ya. Dan banyak puluhan korban luka yang dilarikan ke rumah sakit di beberapa titik di Bekasi. Oke. Nah, sekarang kita mikir pakai logika ya. Kenapa sampai Argo Bromo ini bisa tetap kecepatannya 110 km per jam, padahal harusnya semboyan 7 itu udah berlaku 35 menit sebelumnya. 35 menit sebelumnya semboyan 7 atau sinyal merah itu harusnya sudah berlaku. Jadi kan harusnya si Argo Bromo ini bisa ngerem gitu di belakang itu, bisa berhenti. Itu kan. Ini kita bedah ya. Kita coba lihat semboyan 7 alias sinyal merah. Secara sistem harusnya otomatis. Kalau ada KRL lagi berhenti di depan, ya, sensor rel itu bakal ngirim sinyal merah ke blok di belakangnya. Jadi secara runtutan tuh udah pasti harusnya si Argo Bromo ini ngelakuin pengereman. Cuma kan jadi pertanyaan tadi, sekelas Argo Bromo yang punya sistem rem otomatis, kenapa nggak berhenti? Apakah sinyalnya nggak nyala? Atau ada salah komunikasi dari pusat kendali? Karena coba lu pikir aja, jeda 35 menit itu lama banget. Harusnya koordinasi udah beres itu. Nggak mungkin kalau misalkan
nggak ada kesalahan tuh nggak mungkin nggak mungkin bakal kejadian tabrakan ini guys ya. Nah jadi gitu guys, kalian tahu nggak sinyal merah tuh yang kayak gimana? Coba gue bantu lu dengan ilustrasi gambar ya, kebetulan gue dapat gambarnya. Oke, jadi sinyal merah tuh ini guys, sinyal merah tuh ini yang kalian suka lihat kan kalau di pinggiran kereta ada tiang-tiang lampu kayak lampu merah lah gitu di jalan ya, ada lampu merah, kuning, hijau gitu kan. Sama di kereta juga ada ini, fungsinya buat tadi ketika ada kejadian yang nggak beres di depan apapun itu, hambatan dan lain sebagainya, maka sinyal merah ini akan nyala, lampu merahnya akan nyala. Jadi ketika si masinis ngelihat lampu merah ya, ketika si masinis ngelihat lampu merah, dia harusnya ngerem. Dia harusnya ngerem. Dan Argo Bromo ini dilengkapi dengan sistem otomatis. Ketika di sini merah, tapi dia nggak ngerem, si masinisnya nggak ngelakuin pengereman, dan keretanya terlanjur masuk ke sini, itu harusnya ngerem otomatis. Ya, jadi itu canggihnya Argo Bromo, makanya kan menjadi tanda tanya besar gitu guys, kenapa sampai kejadian. Itu yang jadi bahan evaluasi dan kita tunggu bukan tanggapan ya, apa informasi yang bisa diberikan dari pihak KAI. Terus soal perlintasan sebidang di Jalan Ampera, karena ini juga jadi bahan penyebab juga kan. Nggak mungkin kalau misalkan bidangnya itu baik-baik aja, nggak mungkin si taksi itu nerobos, nggak mungkin kejadian. Jadi ternyata soal perlintasan sebidang tanah di Ampera, ternyata di sana cuma kayak gini guys, nggak ada palang bambu. Dan kalau lihat dari aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007, KAI itu cuma operator. Jadi yang wajib bangun palang pintu di jalan kota itu ya pemerintah daerahnya. Dimana ya hal ini berarti yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah Kota Bekasi. Ya, jadi kenapa sampai nggak ada perlintasan atau palang pintu di perlintasan ini? Ya, kenapa? Padahal ini ya lumayan rame sih kalau kata gua ya. Mungkin karena bukan jalan utama atau kayak gimana ya. Tapi ya beginilah keadaannya. Gua nggak tahu apakah misalkan ada update terbaru atau gua salah informasi ya. Katanya juga di sini ada palang pintu dari bambu yang dijaga swadaya dari warga sekitar gitu katanya ya. Jadi nggak tahu. Cuma yang jelas ini juga jadi salah satu faktor penyebab kenapa kecelakaan ini terjadi. Yang mau gua tanya ke teman-teman semuanya, jadi menurut kalian apakah pantas gitu kan, apakah mau sampai kapan gitu kan kejadian kayak gini tuh berulang, nggak di jalan raya gitu kan, nggak di jalan kereta, nggak di udara gitu, selalu harus nunggu korban dulu baru tuh gerak, baru tuh ada perbaikan, selalu gitu kayaknya gitu deh ya. Di Kerawang tuh sering banget. Gua kemarin aja kan waktu bulan puasa lebaran gitu kan, sama nunggu korban dulu baru dibenerin jalan. Ini perlintasan kereta kan udah banyak kan, perlintasan kereta yang nggak ada palang pintunya dan menimbulkan kecelakaan kan udah banyak. Jujur gue sih sedih sekaligus kesel lihat fakta-fakta ini ya guys ya. Kita tetap tunggu hasil investigasi resmi dari pemerintah, dari pihak-pihak berwenang, baik itu dari KAI, dari si taksi juga, pihak taksi, terus dari pemerintahan Kota Bekasi ya. Dan semoga ada titik terang dan nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini lagi. Dan kita apresiasi beberapa pihak sudah melakukan penanganan, baik penanganan untuk para korban ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, gue mau tanya ke kalian semua, gimana menurut kalian, apakah ini murni human error
karena atau memang sistem transportasi kita yang harus dirombak total, silakan diskusi di kolom komentar, terbuka buat semuanya. Nah, cuma kemarin update terbaru, gue juga mau sampaikan update terbaru. Kan kecelakaan ini terjadi kepada gerbong belakang ya, dimana gerbong belakang dan gerbong depan itu kita tahu kalau itu tuh khusus untuk perempuan. Nah, ini juga rame dibahas sama teman-teman semuanya. Jadi Menteri PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu menyinggung atau mengusulkan kalau gerbong perempuan akan dipindah, gitu kan, mengusulkan untuk dipindah ke tengah. Karena apa? Biar katanya perempuan terjamin keselamatannya. Nah, cuma kan yang jadi masalah guys, selevel ya nggak ada salahnya sih, karena dia memang di bidangnya ya, si ibu ini di bidangnya gitu kan, wajar kalau dia memperjuangkan perlindungan untuk perempuan dan anak gitu kan. Dalam hal ini karena korbannya banyak perempuan, akhirnya dia bikin atau mengusulkan untuk keselamatan perempuan dengan cara gerbongnya pindah ke tengah. Tapi kan jadi kayak, ya gerbongnya pindah ke tengah, terus ketika ada kecelakaan berarti nanti laki-laki yang jadi korban, terus laki-laki apa nggak ada berhak gitu kan buat diselamatin ya. Jadi nggak usulannya tuh bukan ke perbaikan akar masalahnya gitu guys ya. Nah, Menko AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, itu mengusulkan penanganan biar gimana supaya kecelakaannya nggak kejadian gitu. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, ya tetap yang jadi masalah kan keamanannya, sistem keamanannya. Ini yang akan diperbaiki sebenarnya ya. Jadi ya semoga ada titik temunya, dan gue yakin pemerintahan kita juga pasti bakal concern dan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Sekali lagi ada 3 berarti kalau menurut gue ya: pemerintah Kota Bekasi, terus sistem keselamatan kereta apinya, dan juga kita juga harus kawal terkait dengan perusahaan si taksi hijau ini ya, si taksi hijau. Jadi supaya dia juga berbenah gitu, karena banyak banget kasus kecelakaan dari pihak si taksi hijau ini. Oke, itu aja dari gua. Sekali lagi buat teman-teman, tetap waspada ya dimanapun kita berada teman-teman. Kita nggak pernah tahu akan kejadian apa dan bagaimana caranya. Yang pasti kita harus tetap waspada, banyak-banyak berdoa teman-teman, banyak-banyak berdoa. Semoga kedepannya kita nggak mendapatkan kejadian yang serupa ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sekali lagi silakan subscribe gratis, dan like dan juga share ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.